Saudara-saudara, hari ini kita membahas satu tema yang sebenarnya cukup menarik jika kita berpikir, saudara-saudara. Saya sengaja memberikan judul Mengapa Yesus Dicobai Iblis. Saudara-saudara, ini adalah sebuah kisah yang mungkin sebagian kita yang familiar dengan kisah ini. Kita tahu bahwa ada satu catatan di dalam Injil Sinoptik. Matius, Markus, dan Lukas mencatat satu bagian di mana Yesus dicobai di padang gurun, saudara-saudara. Dan ini adalah kisah yang saya rasa kalau kita berpikir secara logis, ini adalah kisah yang kontradiktif, saudara-saudara. Mengapa saya katakan kontradiktif? Saudara, orang bisa saja berpikir dengan nalarnya bahwa jika Yesus adalah Tuhan, bagaimana mungkin Yesus yang adalah Tuhan itu dicobai oleh iblis? Ibarat saudara berpikir bahwa ada seorang yang katakanlah seorang raja dicobai oleh katakanlah rakyat biasa, saudara-saudara. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Tahu, Tuhan adalah pribadi yang jauh lebih daripada katakanlah iblis. Bagaimana mungkin Tuhan dicobai oleh iblis? Dan jika Yesus bisa dicobai, maka apakah berarti Yesus bisa berdosa? Saudara, itu adalah sebuah pertanyaan yang logis, saya pikir. Pertanyaan yang patut kita jawab. Pertanyaan yang patut saudara-saudara kita hadapi. Bagi sebagian mereka yang tidak percaya kepada Yesus, atau bahkan mungkin dari agama yang lain, saudara-saudara seringkali melancarkan yang namanya tuduhan-tuduhan atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga mencobai orang Kristen. Jadi jika Yesus berdosa, maka tentu saja kesimpulannya adalah Yesus bukan Tuhan. Saya pikir nalarnya runtut, saudara-saudara. Saudara bisa melihat ini, dan saya pikir hari ini kita sebagai orang Kristen, kita wajib untuk melihat dan membuka pikiran kita juga bahwa bagaimana kita melihat pencobaan ini. Nah, saudara-saudara, saya ingin katakan di awal dari perenungan firman Tuhan ini, saudara kita mempunyai mungkin ketidakmampuan kita di dalam memahami kisah ini adalah beranjak dari asumsi kita yang keliru tentang kisah Yesus yang dicobai. Ini mungkin beranjak dari asumsi kita yang selama ini memandang kisah Yesus yang dicobai ini sebagai satu pandangan yang didasarkan atas kacamata yang keliru atau asumsi yang keliru. Karena itu saudara-saudara, saya mengajak Anda dan saya, kita semua, mari kita sekali lagi melihat konteks atau melihat apa yang firman Tuhan katakan tentang peristiwa Yesus dicobai ini. Matius pasal 3 ayat 16-17 dilanjutkan dengan Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 2. Saudara-saudara, saya sengaja mengajak kita untuk melihat konteksnya, saudara. Firman Tuhan berkata begini. Sesudah dibaptis, pasal 3 ayat 16, sesudah dibaptis, jadi konteks dari Yesus dicobai di padang gurun adalah peristiwa pembaptisan. Sesudah Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga. Perhatikan ini. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Allah Bapa mengkonfirmasi peristiwa ini, mengkonfirmasi pembaptisan Yesus dengan perkataan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara, kemudian scene ini atau peristiwa ini kemudian terjadi sebuah shifting yang begitu cepat, di mana Matius pasal 4 ayat yang pertama dibuka dengan peristiwa atau sebuah kata maka. Jadi sebelum pencobaan ada sebuah statement dari Allah Bapa yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi. Maka jadi ini adalah sebuah akibat dari inilah anakku yang kukasihi. Maka Yesus dibawa oleh Roh. Seringkali ini saudara menjadi terlewatkan. Ini terlewatkan oleh banyak orang Kristen. Yesus dibawa oleh Roh, dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai Yesus. Sesudah peristiwa pembaptisan, Yesus dibawa oleh Roh untuk dicobai. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus.
Saudara, dari peristiwa ini, pembaptisan Yesus, saudara-saudara, ada sebuah shifting yang sesegera. Bahkan kalau saudara baca di dalam Markus, saudara, di situ diberikan sebuah penekanan segera sesudah itu. Segera sesudah Yesus diafirmasi sebagai anak yang berkenan, sebagai pribadi yang berkenan kepada Allah Bapa, maka segera sesudah itu Yesus itu dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai di padang gurun, dicobai oleh iblis. Saudara, kalau saudara perhatikan ini, ada beberapa data yang nanti akan kita elaborasi, kita akan eksplorasi saudara-saudara. Kita akan melihat dengan cara perspektif yang baru, pencobaan ini apa, saudara-saudara. Tapi saya tertarik saudara untuk melihat secara logis. Menurut saudara, Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, tokoh utamanya siapa? Siapakah yang sebenarnya menginisiasi Yesus untuk dicobai oleh iblis? Terima kasih jawabannya, saudara-saudara. Saya tergetar ketika saudara berkata dalam hati Roh Kudus ngomong sama saya. Kalau kita baca dari narasi ini, saudara, jelas bahwa yang memimpin Yesus masuk ke dalam pencobaan adalah Roh Kudus. Dan ini seringkali kita miss the fact. Kita kehilangan fakta ini. Lalu kemudian saudara berkata, loh kalau begitu Pak, kalau begitu yang mencobai kita itu Roh Kudus dong. Kalau begitu yang membawa kita dalam pencobaan itu Tuhan dong. Nah begini, ini yang tadi saya bilang, ada sebuah asumsi yang keliru. Apa itu pencobaan? Saudara-saudara, jelas bahwa Yesus dibawa oleh Roh, dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai. Nanti ada catatannya oleh iblis. Tetapi saudara-saudara, mari kita melihat apa itu sebenarnya pencobaan. Saudara, pencobaan adalah satu kata yang sebagian besar di antara kita jujur. Menurut saudara, saudara suka tidak kata ini, pencobaan? Saya yakin 100.000%. Saudara langsung geleng-geleng. Saya tidak suka Pak dengan yang namanya pencobaan. Kenapa? Pencobaan ini tidak enak pasti. Pencobaan ini adalah sesuatu yang buruk. Pencobaan ini adalah sesuatu yang negatif. Ya, betul sekali. Menurut perspektif atau definisi kontemporer atau definisi hari ini, pencobaan atau bahasa Inggrisnya adalah temptation adalah sesuatu yang buruk. Betul, pencobaan itu adalah sebuah keadaan atau momen yang disebutkan sebagai sesuatu yang kita tahu itu tidak boleh, tetapi kita lakukan. Sesuatu yang tidak boleh tetapi kita dipaksa untuk melakukannya, atau dalam tanda kutip kita diarahkan untuk melakukannya. Jadi pencobaan ini selalu identik dengan dosa. Pencobaan ini dalam perspektif kontemporer selalu diidentikan dengan dosa. Kita diperhadapkan dengan pilihan untuk berdosa atau tidak. Kita seperti seorang anak kecil yang sedang berhadapan dengan sebuah kue, ya, cupcakes ini ya, yang ada glazing, sugar, gula di atasnya. Orang tua kita mengatakan, jangan makan gula, nanti gigi kamu dimakan sama cacing, begitu ya saudara-saudara. Dulu waktu kecil saya sering diwanti-wanti begitu saudara ya. Nanti gigi kamu bolong kalau kamu makan gula karena cacing suka gula. Iya, saya baru dewasa, saya baru pikir bagaimana mungkin cacing makan gigi begitu saudara-saudara ya. Tapi itulah perkataan orang tua kita ya begitu saudara. Jangan kamu makan yang manis-manis. Kalau kamu makan yang manis-manis, kamu bersalah, kamu berdosa. Dan kita seperti seorang anak kecil yang dihadapkan dengan pilihan, aduh ini enak sekali, aduh ini betul-betul menggoda, begitu ya saudara. Itulah pencobaan, kita digoda untuk melakukan perbuatan dosa. Tetapi saudara-saudara, ketika saya meneliti bagian ini, saya mendalami apa yang firman Tuhan katakan dan perspektif firman Tuhan. Saudara, saya ingin tunjukkan kepada saudara, ternyata pencobaan tidak diartikan demikian. Saudara, kalau kita berbicara tentang pencobaan, pencobaan menurut Alkitab di dalam perjanjian baru menggunakan kata peirasmos, yaitu kata benda, atau peirazzo, itu adalah kata kerja saudara-saudara, yang diartikan betul dalam bagian tertentu sebagai temptation, dalam bagian tertentu sebagai sebuah pencobaan yang kita maknai
sebagai sebuah godaan untuk berbuat dosa. Tetapi di dalam bagian lain, peirazo ini atau peirasmos ini saudara-saudara dimaknai sebagai sebuah ujian atau sebuah test. Jadi pencobaan di dalam Alkitab, ketika muncul kata pencobaan, saudara harus memaknainya di dalam dua makna. Yang pertama, di dalam mood negatif, yaitu sebagai godaan yang dihadapkan oleh pihak si jahat atau iblis untuk membuat seseorang jatuh dalam dosa. Itu peirasmos, itu peirazo, di dalam kata atau muncul di dalam mood yang negatif. Tetapi peirazo ini juga saudara-saudara bisa muncul di dalam mood yang positif, yaitu sebagai ujian yang diperhadapkan oleh Tuhan untuk membuktikan kualitas. Atau saya berikan quote and quote supaya kita memahami dengan lebih mudah. Kualitas untuk membuktikan kualitas iman seseorang. Untuk membuktikan kualitas iman seseorang. Saudara-saudara, di dalam Alkitab sebagai contoh misalnya, ada dua sisi peirazo yang berbeda. Yang pertama, saudara, iblis mencobai Ayub. Betul? Ayub dicobai. Supaya apa? Supaya menista, dalam tanda kutip, menista Tuhan. Belakangan ini lagi ramai saudara-saudara yang namanya penistaan agama, saudara ya. Yuk, oke, anggaplah kita pakai istilah ini. Jadi Ayub itu dicobai supaya dia menista Tuhan, begitu. Ini di dalam mood yang negatif. Tetapi saudara-saudara, ada kisah di mana pencobaan itu dimaknai sebagai ujian terhadap iman. Contohnya adalah Abraham yang diuji. Jelas saudara-saudara, Abraham itu diuji untuk mempersembahkan Ishak. Dan ketika Abraham terbukti mentaati Allah, mengutamakan Tuhan di atas segalanya, maka Abraham terbukti imannya. Makanya dia disebut sebagai bapa orang beriman. Saudara bisa lihat ya? Oke. Mungkin saudara masih agak gamang saudara ya. Mungkin saudara merasa bahwa tapi pencobaan itu jelek aja pokoknya buat saya. Oke, begini. Saudara, kata ujian. Saya dulu pernah saudara-saudara sekitar 1 tahun lebih, mungkin hampir 2 tahun saya mengajar saudara-saudara di universitas. Sebagai seorang dosen saudara-saudara. Saudara, sebagai seorang dosen, ketika menyampaikan materi sepanjang 1 semester katakanlah 2 atau 3 SKS saudara-saudara. Dosen berusaha untuk menyampaikan materi, berusaha untuk menyampaikan apa yang menjadi pengetahuannya dibagikan kepada para muridnya atau para mahasiswanya. Dan di akhir dari semester tersebut akan ada yang namanya ujian. Setuju? Menurut saudara wajar atau tidak? Wajar tidak? Wajar. Kenapa wajar? Karena memang sudah seharusnya demikian. Nah, saya tanya, kenapa sudah seharusnya demikian? Supaya bisa mengukur apakah benar pengetahuan yang dibagikan oleh sang dosen tersebut dimengerti dan dipahami oleh mahasiswanya. Entah ujian itu ujian tertulis atau berupa paper atau berupa project. Betul saudara? Jadi ujian itu membuktikan kualitas dari mahasiswanya. Kecuali saudara menempatkan diri jadi mahasiswa yang terzolimi. Aduh, dosen ujian, aduh dosen ini mencobai saya supaya saya jelek. Nah, itu pandangan negatif saudara, betul kan? Tetapi saudara sebagai orang tua yang mengkuliahkan anak-anaknya, saudara tahu ujian itu harus gak? Saudara, apakah ingin orang tua sebagai orang tua, anak-anak saudara mahasiswa atau murid saudara anak masih jadi siswa, oh gak usah ujian pak. Saudara ngomong sama dosennya, sama gurunya, aduh tolong anak saya jangan diuji. Bapak guru atau bapak dosen ini benar-benar jahat ya menguji anak saya. Masa begitu? Tidak kan? Saudara mendukung dosen atau guru yang menguji anak saudara. Kenapa? Untuk membuktikan sepanjang 1 semester kualitasnya kayak bagaimana, betul? Dan sama halnya saudara-saudara, pencobaan atau peirasmos atau kata peirazo. Kalau hari ini saya mengatakan bahwa rohlah yang membawa Yesus untuk dicobai.
ini adalah sebuah pemaknaan yang kita maknai sebenarnya dalam tone yang positif, di mana Tuhan menguji. Saudara-saudara, pencobaan Yesus atau Yesus yang dicobai ini tidak dimaknai sebagai Yesus yang digoda agar berbuat dosa. Saya ulang ya. Pencobaan Yesus atau ketika momen Yesus dicobai ini tidak dimaknai sebagai Yesus yang seperti anak kecil yang inosen lalu kemudian digoda iblis supaya berbuat dosa. Tetapi saudara-saudara, ini justru menjadi kisah pembuktian siapakah Yesus itu. Menjadi sebuah kisah pembuktian kemesiasan dari Yesus itu. Saudara-saudara, jadi keliru nih kalau kita selama ini berpikir bahwa Yesus itu seperti dicobai supaya jatuh dalam dosa. Tidak. Ketika Injil Matius, Markus, dan Lukas menceritakan tentang kisah Yesus dicobai, Injil Matius, Markus, dan Lukas sepakat sebenarnya ingin menunjukkan sebuah pembuktian bahwa Yesus ini Mesias. Yesus ini bukan manusia biasa. Yesus ini adalah Tuhan. Makanya saudara-saudara, kalau ada orang yang mengatakan, loh, kalau Yesus dicobai oleh iblis, berarti Yesus bukan Tuhan. Keliru asumsi itu. Karena tidak memaknai bahwa apa itu pencobaan. Saudara-saudara, paham? Saudara, ini adalah sesuatu yang indah sekali. Kalau saudara baca dalam Injil Sinoptik, terutama di dalam Injil Matius adalah Injil yang berusaha untuk menunjukkan Yesus sebagai Mesias bagi orang Yahudi. Makanya saudara-saudara di dalam Injil Matius, saudara akan menemukan misalnya di pasal yang kedua, di situ disebutkan kisah penyingkiran Yesus ke Mesir. Nah, saudara, dihubungkan pula dengan sebuah nubuatan bahwa bagaimana Yesus harus pergi ke Mesir dan harus kembali. Kalau saudara perhatikan, sebenarnya Matius ingin katakan kepada kita bahwa Yesus ini adalah cerminan Israel yang sejati. Di mana, saya harap saudara masih ikut sama saya, saudara-saudara ya. Ini menarik, saudara ya. Di mana Israel pernah gagal. Loh, Pak, bentar Pak, saya belum nyambung ini Pak. Saya belum nyambung. Gimana Pak sih ceritanya? Begini, saudara-saudara, Israel itu pernah gagal. Sedangkan Yesus mengulangi perjalanan Israel untuk menunjukkan bahwa dialah Israel yang sejati. Kita tahu bahwa Israel, kisah keluar dari tanah Mesir itu melalui Laut Teberau. Betul? Melalui Laut Teberau, melalui air dan keluar dari air. Dan sesudah itu apa yang terjadi dengan Israel? Masuk ke padang gurun. Betul? Selama 40 tahun Israel berputar-putar di padang gurun. Saudara-saudara, Yesus mengulangi atau melakukan sebuah napak tilas secara rohani. Bagaimana Yesus keluar dari air, seperti Israel keluar dari Laut Teberau. Kemudian segera sesudah itu, Yesus ngapain? Masuk ke padang gurun. Berapa lama? 40 tahun. Salah, 40 hari. Lupa 40 tahun sama 40 hari gak sama dong. Lah iya, kalau Yesus 40 tahun ya Yesus mati umur 70, saudara-saudara. Disalibkan umur 70. Aki-aki saudara-saudara yang disalibkan. Kan bukan begitu. 40 hari, kata 40 di dalam simbolitas Alkitab saudara-saudara, 40 itu selalu berbicara tentang satu masa testing, satu masa ujian. Dan Israel menjalani 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Sedangkan Yesus menjalani 40 hari di padang gurun. Saudara-saudara, Yesus sedang melakukan sebuah napak tilas, sebuah pemaknaan bagaimana dia menunjukkan dirinya adalah Israel yang sejati itu. Kalau Israel pernah gagal di padang gurun, maka Yesus itu menang di padang gurun. Ini adalah sebuah momen kalau saudara perhatikan. Waktu itu saudara-saudara, kalau saudara baca di dalam kisah ini, saya kira kita tidak punya waktu untuk membaca dengan lengkap. Tapi saudara kalau baca sendiri, saudara tahu di dalam kisah Matius pasal 4, dalam perikop pencobaan di padang gurun, pencobaan pertama adalah berbicara tentang roti. Dikatakan laparlah Yesus. Lalu kemudian iblis mengatakan, bukankah engkau anak Allah? Kalau engkau anak Allah, perintahkan batu ini jadi roti. Berbicara tentang kebutuhan fisik. Saudara-saudara, hal pertama yang Israel lakukan setelah melalui
Teberau dan masuk ke padang gurun, Israel bersungut-sungut soal apa? Soal hari ini makan apa? Mah, kok makannya begini terus, begitu kan? Bosen makan ini terus gitu, saudara-saudara. Pandemi ini makan saudara lebih variatif atau lebih monoton? Halo? Lebih variatif atau lebih monoton? Halo? Aduh, nggak bisa jalan-jalan makan ini dan makan itu. Terpaksa makan ini, makan itu lagi, saudara-saudara gitu ya. Israel sudah mengalaminya, saudara-saudara. Saudara, di dalam Keluaran pasal 16, apa yang Israel katakan? Aduh, di Mesir bisa makan daging, bisa makan sampai bawang prei dimakan, saudara-saudara ya. Saya pikir, wah hebat ya, ada bawang prei gitu ya. Daun bawang di Inggris begitu, di Mesir, saudara-saudara ya. Tapi itulah yang menjadi sungut-sungut Israel soal masalah makan. Kamu makannya apa? Tempe. Saudara, itu lagu lama sekali. Kalau saudara nggak ketawa berarti fix, saudara-saudara. Makanya Israel diberikan makan mana? Saudara, Yesus berhadapan dengan pencobaan, lapar yang sama. Dan iblis mengetes, mencobai dalam ton yang negatif. Tetapi bagi perspektif Allah, Yesus membuktikan bahwa dia ini bukan manusia yang sama seperti Israel yang gagal. Saudara mengerti maksudnya? Dia bukan manusia biasa seperti Israel yang berkali-kali gagal dan berulang-ulang sampai Yesus datang. Manusia itu ceritanya selalu gagal. Gagal menang atas pencobaan. Begitu saudara-saudara. Pencobaan yang kedua, kalau saudara perhatikan di dalam Keluaran pasal 17, itu adalah peristiwa di Masa dan Meriba. Di mana Israel pada waktu itu berteriak, "Di manakah Tuhan? Kami haus, di manakah Tuhan? Mana buktinya Tuhan beserta kita? Mana mujizatnya Tuhan?" Nah begitu saudara. Lalu kemudian Musa ketok, lalu kemudian keluarlah air. Keluarlah air, saudara-saudara, yang melimpah, makanya disebut Masa dan Meriba. Saudara-saudara, pencobaan Yesus yang kedua adalah Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah. Dan di sana kemudian iblis mengatakan, bukankah sudah dikatakan bahwa apa? Dikatakan bahwa kalau kamu melompat maka malaikat-malaikat akan menatang engkau. Malaikat-malaikat akan menjaga engkau. Supaya apa? Supaya kamu gak jatuh. Saudara-saudara, ini adalah sebuah mujiz atau pencobaan pembuktian. Pencobaan terhadap pembuktian diri. Yesus dicobai supaya dia loncat dari bait Allah. Dan ketika dia loncat, maka logika berpikirnya adalah, atau pikiran orang hari itu adalah, oh orang-orang akan lihat Yesus loncat, lalu kemudian ada malaikat, wah semua orang bertepuk tangan. Dan itu adalah sebuah cara instan untuk menunjukkan siapa dia. Betul? Itu adalah cara instan untuk menunjukkan dialah pribadi ilahi, karena malaikat menatang dia, begitu. Saudara-saudara, Yesus menang. Ketika Yesus mengatakan, ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Yang ketiga, Israel gagal ketika apa? Ketika di kaki Gunung Sinai. Mereka melihat kok kayaknya Musa tidak turun-turun. Kok kayaknya kami ini tidak jelas arahnya bagaimana. Kok sepertinya tidak ada sebuah ketidakpastian. Seperti apa nasib kami? Ya sudahlah, kita bikin yang lain. Cara instan untuk apa? Punya ilah. Jadi mereka menyembah anak lembu emas. Saudara-saudara, Yesus, apa yang terjadi dengan Yesus? Yesus dibawa ke atas bukit, lalu kemudian iblis mengatakan, semuanya aku kasih dengan instan, asal kamu menyembah aku. Yesus mengatakan, enyahlah engkau iblis, sebab kepada Tuhan sajalah engkau harus berbakti. Saudara bisa lihat hubungan antara Israel dan Yesus. Yesus menjadi Israel yang sejati karena Yesus menuntaskan kegagalan-kegagalan yang dilakukan oleh Israel. Dan Yesus menunjukkan siapakah dia. Amin. Sehingga kalau orang mengatakan Yesus dicobai, Yesus bukan Tuhan, keliru. Karena bagi pembaca Yahudi abad pertama, ketika melihat kisah ini, mereka melihat, gile, ini Yesus bukan orang biasa. Ini Yesus bukan manusia biasa. Dia ini adalah Israel sejati, Mesias yang sejati. Begitu saudara-saudara.
Karena dia menanggung kegagalan kita, saudara-saudara. Yang kedua, perspektif kita tentang pencobaan. Mengapa ada padang gurun? Saudara, Ulangan pasal 8 ayat 2 dan ayat 3 mengatakan kepada kita, ingatlah, ini adalah tulisan atau perkataan Musa yang diulang kepada Israel. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Perhatikan ini, kehendak. Perjalanan itu apa maksudnya? Puter-puter di padang gurun. Sekali lagi, Tuhanlah yang membawa bangsa Israel ke padang gurun. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Dengan maksud apa? Merendahkan hatimu dan mencobai engkau. Apakah engkau berpegang pada? Saudara bisa lihat ini pembuktian. Saudara bisa lihat bahwa pencobaan ini dipandang sebagai sebuah pembuktian terhadap kualitas umat Allah. Saudara, jadi ini berbicara tentang pembuktian kualitas umat Allah, supaya umat Allah dibentuk menjadi bangsa yang rendah hati. Jadi kata Ulangan pasal 8 ayat 3, Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara familiar dengan perkataan ini? Ini perkataan siapa? Halo? Yesus. Ketika pencobaan yang pertama dikatakan apa? Bukankah engkau Tuhan? Ubah dong batunya jadi roti. Yesus bilang, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara bisa melihat begitu luar biasanya penekanan akan Yesus sebagai seorang Mesias Israel yang sejati itu. Dan ternyata pencobaan itu dipandang sebagai sebuah pembentukan atau dipandang sebagai sebuah pembuktian kepada iman. Pembuktian akan kualitas diri seseorang. Saudara-saudara. Sehingga saudara-saudara, implikasi Kristen sebagai seorang pengikut Yesus Sang Mesias atau Yesus Kristus Sang Mesias adalah kita harusnya melihat padang gurun sebagai tempat pembuktian atau tempat pemurnian iman. Tetapi hari ini saudara-saudara, apa yang menjadi spiritualitas orang Kristen? Kalau lihat pencobaan ngapain? Hadapi dengan sebuah rasa syukur atau lari? Karena kita memandang pencobaan dengan perspektif yang keliru. Kita memandang pencobaan sebagai sebuah godaan untuk kita jatuh. Masalah supaya kita sengsara. Kita memandang pencobaan sebagai sebuah masa yang tidak enak dan kalau bisa Tuhan jauhlah dari pencobaan. Tapi Pak, bukankah Yesus mengatakan jauhkan kami dari pencobaan? Maksudnya adalah Yesus menggunakan kata pencobaan itu dalam tone negatif supaya kita jatuh dalam dosa menurut perspektif iblis. Tetapi menurut perspektif Allah, pencobaan itu adalah sebuah tone positif, di mana pencobaan itu atau padang gurun itu adalah pembuktian atau pemurnian iman. Saya kasih contoh. Saudara-saudara, dari kisah ini saudara, Yesus itu setelah dibaptis ngapain? Masuk dalam padang. Tetapi hari ini saudara-saudara, apa yang kita harapkan setelah kita resmi jadi orang Kristen? Kita kebanyakan, mohon maaf, tidak sedikit di antara kita mengharapkan ketika kalau saya sudah jadi Kristen artinya saya jadi anak Tuhan. Kalau saya jadi anak Tuhan berarti Tuhan akan memudahkan hidup saya. Betul? Tidak sedikit loh orang Kristen yang menganggap bahwa kalau kehendak Tuhan berarti hidup saya akan dimudahkan. Iya Pak, emang sudah jalannya Tuhan. Kenapa? Tandanya apa jalannya Tuhan saya dapat proyek itu? Ya dimudahkan, begitu. Dimudahkan gimana caranya? Ya Bapak tahulah, ya. Dimudahkan. Ya emang sudah jalan Tuhan, ya jalur busway kosong, udah jalan Tuhan, kan gitu. Ya udah jalan Tuhan, begitu ya. Saudara-saudara, kita keliru. Kita keliru ketika melihat apa yang kita harapkan ketika kita jadi orang Kristen.
Seringkali saya melihat begitu banyak kesaksian memunculkan atau menonjolkan sebuah ide bahwa kalau saya jadi orang Kristen berkenan kepada Tuhan, artinya Tuhan memudahkan. Kalau Tuhan memudahkan berarti itu benar dah. Jadi kalau saya beriman nih, semuanya mudah. Kalau saya beriman nih, mujizat terjadi. Kalau saya beriman nih, maka saya bisa menang. Ketemu setan, setan lari. Ketemu sakit kanker, kankernya sembuh. Kalau saya beriman, maka segalanya beres. Keliru. Justru saudara-saudara, kalau Alkitab katakan, kalau kita mau mengikut apa yang Alkitab katakan, sesudah dibaptis, kita harus masuk pencobaan. Kemarin saudara minggu lalu atau 2 minggu lalu juga, beberapa saudara-saudara kita dibaptis. Mungkin sebagian dari saudara yang dibaptis mendengar perenungan firman Tuhan hari ini, saat ini. Seringkali kita berpikir baptisan itu adalah akhir. Waduh, saya sudah lewat katekisasi. Aduh, lama katekisasinya sekian lama, akhirnya dibaptis, selesai sudah. Itu mentalitas yang keliru. Orang Kristen seharusnya punya pemikiran bahwa sepanjang hidup saya, sesudah saya menyatakan iman kepada Yesus, maka saya akan berjumpa pencobaan. Dan pencobaan ini adalah positif untuk saya. Pencobaan ini adalah momen di mana saya membuktikan bagaimana saya sungguh-sungguh menjadi seorang pengikut Yesus. Pencobaan ini adalah momen atau proses pendewasaan terhadap karakter dan iman kita. Pendewasaan ini adalah sebuah challenge yang benar. Pencobaan ini adalah sebuah jalur yang benar. Pencobaan ini adalah sebuah alur yang Tuhan mau dalam hidup saya, supaya saya menjalaninya dengan penuh takut akan Tuhan dan menunjukkan saya ini pengikut Yesus yang telah dicobai juga. Saya ini pengikut Yesus yang telah membuktikan dirinya sebagai Israel yang sejati. Dan by the way, saudara-saudara, pencobaan Yesus itu bukan terjadi pada momen itu saja, tetapi seterusnya sampai Yesus di kayu salib, saudara-saudara. Jadi pencobaan adalah teman berjalan kita sebagai orang Kristen sepanjang hidup kita. Amin. Pencobaan bukan godaan dalam perspektif yang akan membuat kita jatuh dan kita harus lari. Bukan. Tetapi pencobaan itu adalah sebuah proses pendewasaan iman yang harus dihadapi sebagai orang Kristen dengan berani. Karena pencobaan itu baik untuk mendewasakan iman kita. Kenapa terjadi pandemi? Jujur saudara, saya agak ragu pandemi ini. Maaf kalau saudara saya terlihat kurang beriman. Saya ragu kalau pandemi ini berakhir. Bapak kok jadi pesimis sih, gak bikin kita... Bukan saudara. Kita harus menerima kenyataan, sebuah kemungkinan bahwa kita akan terus bersama-sama dengan pandemi. Saya tahu bahwa tidak mudah kita menjalani pandemi ini. Banyak penyesuaian, tidak mudah bagi sebagian saudara-saudara. Kita bahkan habis-habisan. Saya tahu, mohon maaf saudara kalau saya menyinggung perasaan. Tetapi menurut saya pandemi ini menjadi sebuah momen bagi kita untuk melihat bahwa inilah tempat di mana Tuhan memurnikan kita. Semua kita tidak mudah menjalaninya. Tetapi mungkin selama ini kekristenan kita terlalu nyaman. Mungkin selama ini kekristenan kita terlalu mudah. Kita terlalu banyak mengambil jalan pintas. Kekristenan kita adalah kekristenan yang tidak teruji. Tetapi melalui pandemi ini saudara-saudara, kita betul-betul diuji. Manakah yang umat Allah dan manakah yang bukan? Manakah mereka yang sejati? Manakah mereka yang tetap mencari Tuhan? Manakah mereka yang tetap berusaha untuk hidup mengasihi Tuhan, mencari Tuhan meskipun begitu banyak kemungkinan bagi kita untuk tidak perlu beribadah. Kemungkinan bagi kita untuk tidak perlu lagi cari. Kalau saudara di rumah menonton ibadah setiap hari Minggu, mendisiplinkan diri saudara untuk mencari Tuhan. Oh tidak usah, saudara tinggal klik yang lain. Saudara tinggal klik berita gosip. Saudara tinggal klik berita yang lain saudara-saudara. Tinggal klik yang lain, yang memudahkan, yang menyenangkan saudara. Tinggal klik. Tetapi pandemi ini memurnikan engkau dan saya. Siapakah di antara kita yang betul-betul menjadi pengikut Yesus yang sejati?
Di saat kita mengalami kekeringan, di saat kita mengalami kesulitan, di saat kita mengalami gundah gulana, apa yang kau cari? Pemuasan diri kita sendiri, ataukah kita benar-benar mencari Tuhan? Saya yakin hari ini engkau dan saya mengalami pergumulan dalam bentuk yang berbeda, dalam cara yang berbeda. Tetapi ketika engkau mengerti bahwa pencobaan itu adalah sebuah momen kesempatan untuk membuktikan imanmu, maka engkau akan menjalaninya. Kita akan menjalaninya, mengikut Yesus, masuk dalam padang gurun, masuk menghadapinya, dan kita membuktikan bahwa saya adalah pengikut Yesus. Kadangkala mungkin kita gagal, kadangkala saudara mungkin kita tidak mampu, tetapi Ibrani mengatakan Yesus adalah manusia seutuhnya dan dia mampu melaluinya. Karena Yesus adalah Tuhan kita, karena kita adalah pengikutnya, maka saya percaya kita pun dimampukan untuk menghadapinya. Mari kita memohon anugerah Tuhan untuk menjalaninya. Mari kita berdoa, saudara-saudara.